warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga selalu sehat. Amin. Baiklah, hari ini Lismi akan menyampaikan 6 tips agar anak tetap belajar dengan efektif selama di rumah. Ya, jadi saat ini kita sedang memasuki masa new normal, di mana anak-anak tidak belajar di sekolah seperti biasa. Jadi anak-anak diperintahkan untuk belajar di rumah mereka masing-masing. Kan biasa anak-anak kalau belajar di rumah, mereka akan malas-malasan gitu ya, atau bahkan tidak semangat. Jadi, di sini kita sebagai orang tua harus mempunyai tips supaya anak itu tetap belajar dengan efektif di rumah. Ya, langsung saja ya. Di sini akan menjelaskan satu persatu. Baiklah, yang pertama yaitu kita harus menjelaskan kepada anak apa sih itu arti dari new normal. Jadi kita harus menggunakan bahasa sesederhana mungkin supaya anak kita itu paham dengan kondisi saat ini. Jadi new normal itu bukan berarti bahwa keadaan sudah normal ya. Bukan berarti virus corona sudah hilang. Jadi new normal adalah suatu cara atau solusi yang diambil untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut. Jadi anak-anak tidak berkumpul di sekolah, tidak ramai-ramai, karena kita diperintahkan untuk menjaga jarak. Jadi itu. Jadi new normal adalah bagaimana kita terbiasa dengan kebiasaan yang baru yang harus kita jalani pada saat ini. Jadi ya seperti anak-anak kita, jadi mereka harus terbiasa untuk belajar di rumah. Dan itu semua dengan tujuan supaya virus corona ini cepat berakhir dan anak-anak bisa segera belajar di sekolah seperti biasa. Itu yang sama-sama kita harapkan. Nah, yang kedua yaitu kita harus mengatur jadwal anak kita. Jadi kita harus mengatur jadwalnya mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Jadi kita atur jam berapa dia harus belajar, jam berapa dia bisa main. Nah, jadi semua itu teratur berjalan dengan efektif. Tidak suka-suka mereka saja. Atau bahkan belajar nanti cuma sebentar terus mainnya akan berjam-jam gitu ya. Jadi kita bisa membuat jadwal yang tertulis dan kita bisa tempelkan itu di dinding kamar mereka gitu. Jadi mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan berikutnya gitu kan. Jadi ya, terus yang ketiga yaitu kita harus menciptakan area yang nyaman untuk anak dalam belajar. Jadi kita harus mempunyai suatu area atau tempat di mana anak kita itu bisa belajar dengan nyaman. Kita bisa gunakan misalnya contohnya kamar mereka ya. Kamar mereka kita berikan meja belajar supaya mereka bisa belajar dengan nyaman. Dan terus dijauhkan dari kebisingan ya, karena kebisingan itu bisa mengurangi konsentrasi anak. Terus kita juga harus memastikan ruangan tersebut terang ya, jangan di ruangan yang gelap. Jadi kita harus memberikan fasilitas yang senyaman mungkin supaya anak kita itu senang dan nyaman belajar walaupun di rumah mereka masing-masing gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu dukungan dari orang tua. Jadi itu sangat penting ya, dukungan dari orang tua. Kita harus sering-sering memberikan motivasi kepada anak. Kita harus sering-sering berbicara atau ya sharing gitu kepada anak ya, memberikan semangat kepada mereka supaya mereka itu tetap semangat belajar walaupun di rumah, supaya tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa kita juga harus menjadi selayaknya seorang guru ya di rumah saat ini. Jadi kita pegang buku anak dan kita menjelaskan materi pelajaran kepada anak. Jadi misalnya anak kita kurang paham, kita sebisa mungkin menjelaskan kepada mereka. Jadi saat ini kita harus semangat menjadi guru buat anak-anak kita ya. Jadi intinya dukungan orang tua itu nomor 1. Jadi kalau anak belajar, kita kalau bisa ya kita dampingi mereka belajar supaya mereka bisa merasakan bahwasannya kita mendukung mereka. Dan yang kelima yaitu buat suasana yang menyenangkan. Jadi bagaimana sih suasana yang menyenangkan saat belajar di rumah? Ya, kita sebagai orang tuanya harus menemani mereka belajar gitu kan. Kita tidak mengharuskan anak itu belajar selama berjam-jam. Jadi kita itu bisa memberikan waktu mereka saat
untuk istirahat. Misalnya dia sudah siap setengah sebagian tugasnya, jadi boleh istirahat sebentar. Terus dilanjutkan lagi gitu. Jadi mereka tidak akan merasa boring atau bosan gitu ya. Dan kita juga harus mencari cara gitu supaya anak itu tidak bosan dalam belajarnya. Kan biasanya mereka tuh belajar banyak teman gitu kan di sekolah. Jadi ya bagaimanalah kita harus misalnya belajar itu kita selingi dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau kuis. Jadi mereka semangat, jiwa bertanding mereka walaupun dia tidak ada lawannya ya, tapi mereka tetap berusaha supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dan kita bisa memberikan mereka tontonan atau video yang bermanfaat pastinya ya. Dan setelah menonton video tersebut, kita minta anak kita untuk menjelaskan lagi apa sih dari isi video tadi, kita kompromikan bareng-bareng. Jadi pokoknya intinya kita harus ikut andil ya, dan ciptakan suasana yang menyenangkan supaya anak kita itu tetap semangat dalam belajar. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu yang keenam ya, yaitu konsultasi dengan guru. Jadi konsultasi dengan guru itu sangat penting ya. Walaupun anak kita itu tidak belajar di sekolah, namun guru itu harus tetap ikut andil dalam belajar, dalam proses pembelajaran anak kita saat ini. Jadi baiklah, jadi jika ada sesuatu yang kurang paham, kita itu sebagai orang tua bisa bertanya langsung pada gurunya. Misalnya apalagi pelajaran matematika ya. Jadi seharusnya kita itu meminta materinya dulu gitu, contohnya dulu. Jadi murid itu tidak langsung mengerjakan soal tanpa diberikan materi, apalagi pelajaran matematika termasuk pelajaran yang tinggi atau rumit gitu ya, apalagi bagi anak-anak SD gitu ya. Jadi kita harus tetap berkonsultasi dengan guru dan kita bisa menjelaskan bagaimana perkembangan anak kita belajar selama di sekolah. Pokoknya kita meminta saran kepada guru bagaimana supaya kita sebagai orang tua dan guru itu sama-sama bekerja sama supaya anak kita tetap semangat dan tetap belajar walaupun di rumahnya masing-masing. Baiklah, mungkin sampai sini video dari di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, sering-sering mencuci tangan. Ya, jangan lupa jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.